Minangkabau, ya, yang merupakan ruang untuk kita menelusuri kembali kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau, ya, dan mudah-mudahan dengan baik kita bisa memetik hikmah-hikmah yang tersembunyi di balik kearifan lokal itu, dan kita akan bisa menjadikan kearifan lokal itu sebagai sebuah pegangan ya ke depannya. Baik, Don Sanak Baranga, pagi ini kita akan melanjutkan penelusuran kita tentang negari-negari yang ada di Minangkabau ini di sebenarnya, dan semuanya itu seperti yang sudah diuraikan oleh mama kita minggu-minggu sebelumnya, berawal dan berpusat di Pariangan uh, Padang Panjang ya. Dan apalagi yang terjadi setelah itu, kita akan lanjutkan perbincangan ini bersama mama kita Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, yang alhamdulillah beliau telah hadir bersama kami di sambungan link Zoom perempat dari di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Bersih, Mak. Ah, iya. Baik, kalau suara saya didengar bersih nggak, Pak? Bagus ya. Oke. Baik, Mak Tuanku. Kita pagi ini akan melanjutkan perbincangan kita tentang Tambo Luha, Mak Tuanku ya. Ya, khususnya dalam topik kita menelusuri Tambo Luha Nantuo dan jalur migrasinya. Begitu, Mak Tuanku ya. Iya. Baik, Mak Tuanku. Seperti yang sudah Mak Tuanku gambarkan sebelumnya, bahwa ternyata memang awal dari negari-negari ini Minangkabau itu adalah Pariangan Padang Panjang, kan begitu ya, Mbak ya. Terus lanjut ke Limau Kaum dan Sungai Tarap. Nah, setelah itu terjadilah migrasi-migrasi selanjutnya dari Luak Nantu ini ke daerah rantaunya, dan juga ada nggak salah apa istilahnya Ujung Dare gitu ya, Mbak ya. Mhm. Baik. Nah, sebelum kita lebih jauh dengan penelusuran Tambo Luak Nantu dan jalur migrasi ini, Mak, ada baiknya kita review sedikit dari Nagari Pariangan ini. Silakan, Mbak Tengku.
Iya, baik. Terima kasih Pak Tuanku. Dan kita akan melanjutkan tentunya penelusuran kita ya Pak Tuanku ya. Dari migrasi-migrasi nenek moyang kita yang berasal dari Pariangan. Ya. Nah, sebelum kita napak tilas migrasi nenek moyang kita dari luar Nantua nih, Mak Tuanku. Ada yang teringat satu hal yang juga merupakan identitas Minangkabau, yaitu persoalan suku, Mak Tuanku. Nah, jadi pertanyaannya adalah ketika terjadi migrasi pertama itu dari Pariangan ke Luak Nantuo, kemudian Pariangan ke Sungai Tarap, dan setelah itu dilanjut dengan migrasi-migrasi berikutnya ke daerah Ujung Dare dan Kepulauan Rantau itu, apakah yang bermigrasi itu eh, satu suku kah atau gabungan dari beberapa suku yang ada atau suku belum terbentuk di kala itu? Karena selama ini kita belum pernah menyebut-nyebut masalah suku kalau nggak salah Mak Tuanku ya. Mulai dari turunnya Maharajo Dirajo dari lereng Merapi ke Pariangan, terus terjadi migrasi pertama Limo Kaum dan Sungai Tarap itu, kita belum pernah menyebut masalah suku Mak Tuanku. Jadi teringat juga kapan ini terbentuknya suku ini dan apakah ketika migrasi itu sudah mempunyai suku atau belum? Gimana Mak Tuanku? Hmm, 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 hmm. Iya, iya. Hmm, 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 hmm. Pariangan. Iya. Hmm, hmm, hmm. Iya. Hmm, iya, iya. Hmm, 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 hmm. Iya, baik. Ya kenapa ini akhirnya saya tanyakan karena juga penjelasan Pak Tonggo tadi bahwa kan migrasi itu
membentuk negari baru. Sementara setiap negari harus ada ampe suku baru sah jadi sebuah negari kan gitu kalau nggak salah ya Mbak ya. Nah makanya jadi kepikiran berarti suku sudah ada kan gitu ya Mbak. Nah ini masih seputar suku juga Mbak. Kalau Pak mungkin berdiri tidak bisa kita lacak kapannya. Tapi ini jadi tanda tanya juga Mbak. Kita kan sesuku itu dikatakan badun sana kan gitu ya Mbak ya. Kalau suku yang dari ayah, bako kita, kan gitu ya, Mbak. Kalau yang suku dari ibu kita, itu dunsana kita. Pertanyaannya, suku itu awal-awalnya disusun apakah ada hubungan darah atau sebenarnya hanya cara hidup berkelompok di masa itu, Mbak, sehingga mereka mengaku satu suku. Gimana sebenarnya, Mbak? Hmm. Hmm. Oh. Mm-mm. Hmm. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Oh, melakok Mak ya? Oke. Hmm. Iya, iya, iya. Karena melakok tadi Mak ya. Hmm. Darah. Mm-mm. Oh, begitu. Hmm. Iya, iya, iya. Mm-mm. Walaupun tuh satu suku ya Mak ya. Hmm. Ya, ya, ya. Pemekaran. Hmm.
Iya, iya. Oh, begitu, begitu ya. Ya, ini jadi pemikiran juga selama ini, Mak, dan banyak pertanyaan juga, Mak. Karena larangan menikah satu suku itu dihubungkan dengan hubungan darah, kan gitu ya, Mak ya. Ternyata memang awal-awalnya ketika ditarata itu mungkin satu darah anggaplah gitu ya, Mak. Kemudian jadi dusun, barulah di sana yang belum siap malah kok dia ke salah satu suku. Ini berkembang terus sehingga akhirnya di negara-negara sekarang itu tidak menjamin bahwa satu suku itu satu nenek gitu ya, Mak ya. Oh, gitu. Ya, ya. Nah, tapi walaupun tidak satu nenek, hanya keponakan meluti, juga tidak diizinkan nikah. Karena mengangkat saudara gitu ya, Mak ya. Ah, oke. Ya, 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 betul, betul. Antara memar, iya, bet- betul, betul. Hmm, baik, baik. Baik, Mak, itu hanya sekilas kita ingin bahas karena ada kaitannya dengan nagari tadi, Mak ya, soal suku-suku itu. Nah, persoalan bagaimana dinamika suku selanjutnya di Minangkabau mungkin di lain waktu kita coba bahas, ya, Mak ya. Nah, kembali, ya menarik ini, Mak. Ya, hmm, hmm, hmm. Artinya sebentar, Mak, saya potong, Mak. Apakah dengan membuat suku baru itu mereka-mereka itu atau beliau-beliau nenek moyang itu mengikrarkan terlepas dari suku sebelumnya atau hanya berubah nama? Gimana nih ceritanya, Pak? Oh, oh, iya, iya. Mm-mm, mm-mm. Iya, iya. Ada suka kumbuah ya, Mak ya? Mm-mm. Iya, iya. Tapi tapi mereka mengakui kalau katakanlah suku Tayeh tadi, suku Bekumbuh tadi, mereka juga berasal dari suku yang awalnya namanya mungkin Koto, Piliang, Bodi, Caniago gitu, Mak. Mereka ngakui itu, Mak. Ah, oh, begitu. Oke, oke. Oke. Suku baru emang ya. Iya, iya, iya. Oke. Baik, Mak. Kita cukupkan dulu persoalan suku ini. Saya pikir ini kita akan terseret jauh nih. Kita kembali ke migrasi dari negeri Pariangan tadi, Mak ya. Nah, eh, ketika awal migrasi itu kan mau bilang ke sungai apa ke eh, apa ya Limau Kaum memang ya Limau Kaum dan Sungai Tarap. Nah kemudian yang
bermigrasi setelah itu ke Ujuang Darek dan Kapal Rantau itu, apakah perpanjangan atau rombongan yang dari Lima Kaum ini juga dan Sungai Tarap ini, atau rombongan baru dari Pariangan gitu, Mak? Ya. Mhm. Oh, gitu. Mhm. Hmm. Mhm. Oh, begitu. Hmm. Ya, ya, ya. Artinya bermukim di negara baru baru itu ya, Mak ya. Kalau yang oh, sistem. Baik, menarik. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh masalah sistem tadi, Mak ya, yang kata berbeda barangkali dengan Periangan Padang Panjang. Nah, beda antara Ujuang Dare dan Kapal Rantau itu apa pula tuh, Mak? Kan dua istilah itu ya. Jadi udah ada Nagari Pertama Periangan, kemudian ada Ujuang Dare, ada Kapal Rantau. Bedanya apa, Mak? Oh, gitu. Oh, oh begitu. Hmm, wilayah bersama. Mm-mm. Ya. Hmm. Iya, iya, iya. Hmm. Iya, iya. Hmm. Iya, iya. Selama ini kita kenal tim, Mak ya. Baik, 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 baik. Oh, jadi Ujang Darik Kepala Rantau itu boleh dibilang semacam pos penghubung lah gitu ya, Mak ya. Kalau istilah sekarangnya. Kalau istilah sekarang. Iya. Apa istilahnya ya? Daerah-daerah antara gitu ya, Mak ya. Antara antara daerah awal di Pariangan dengan rantau. Begitu, baik. Nah, baik Mak, kalau gitu kita mulai Mak. Satu-satu kita coba petakan, kita lihat dari dua nantua ini kalau dari ujung rantauna dan sampai ke rantaunya seperti apa Mak Tongko. Mhm. 5 kelompok. Oke. Hmm. Oh.
empat dua maksudnya sama dengan dua nantua juga gitu, Mak? Dua, 20. Oh. Mm-mm. Jadi dua. Hmm. Sebentar, Mak, kita potong, Mak. Kuantan maksud di sini memang Teluk Kuantan yang ada sekarang yang di Riau. Oh, iya Kuantan sini. Provinsi Riau, Mak ya. Oke. Iya, iya. Oke, silakan Mak, lanjut, Mak. Hmm. 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 Iya, iya. Mas Nagari. Iya. Mm-mm. Mhm. Iya, iya. Penonton ketiga. Oh. Hmm. Iya, iya, iya. Bagaimana dengan Pariaman, Pak? Pariaman dan Pasaman. Begitu. Ya, ya, ya. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Dua orang tua. Iya, luar rata. Dan, baik, baik. Iya, iya. Oh iya, ya. Tapi membuat kerajaan di sana untuk kerajaan. Tapi kerajaan itu bertakluk ke ini ke Pagaruyung gitu, Mak. Ah, sebentar, Mak, saya potong. Ini terbentuknya saya pernah waktu ke Sungai Pagu itu, Mak, memang dikatakan ada kerajaan di sana. Nggak salah nama daerahnya apa, Teman Tinggi entah apa, lupa saya. Pokoknya ada bekas istananya kalau nggak salah katanya.
Nah, cuma pertanyaan saya itu, apakah ini terbentuk ketika kerajaan eh, Semayan apa Pak? Iya, Semayan Paso Batu di Pariangan atau terbentuk ketika kerajaan Pegaruyuang di Pegaruyuang Batu Sangkar yang bentuknya. Mana nih sebenarnya, Pak? Hmm. Oh, begitu ya. Artinya mereka bukan Surambi dari Pegaruyuang. Oh. Mm, mm, mm. Iya, iya, iya. Hmm. Iya, iya. Iya, iya. Mm-mm. Hmm. Itu di daerah Morlabuh sekarang ya, Pak? Oke. Baik, baik. Kenapa di Merlabuh itu atau di Sulawesi Selatan itu mereka menamakan Surambi, sementara itu kan ujung dari kepala rantau. Di tempat lain juga ada nih, ya. Ini saya berkesan sekali karena kata-kata Surambi ini. Ini kan seakan-akan adalah tempat sebelum masuk ke ruang tengah kan Surambi dulu. Jadi istilahnya ini betul-betul mewakili dari Paguruyuang yang ada di sebelum masuk ke Paguruyuang masuk dulu nih ke Sungai Pagu. Itu kesan yang saya tangkap ketika mendengar kata Surambi. Sungai Pagu itu Mak Tangku. Nah, sementara daerah rantau lain tidak menamakan Surambi. Ini apa kira sejarahnya nih Mak Tangku? Ah, hmm. Oh, mm-mm. Iya, iya, iya. Hmm, mm-mm. Iya, iya. Tapi mereka bersukukan seperti suku dari Pariangan atau Paguyuang pasti. Ah, iya, iya. Betul, betul. Iya, iya. Mm-mm. Mm-mm. Begitu. Mm-mm. 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 Iya, iya. Betul, betul.
Pengeluh. Begitu. Tapi ya, ya, Pengeluh, Tangguh Raja, iya. Kerajaan ya. Baik, baik. Baik. Oke, Don Sanak Padanga, saya saking asiknya menggali dengan waktu angku ini, jadi lupa. Silakan yang ingin bergabung. Tadi ada yang kering-kering kedengaran di awal, tapi karena nanggung kita lanjutkan. Silakan sekarang ingin bergabung di 812-414 ataupun di 08116 09240. Ya, topik kita adalah menelusuri Tambo Luhak Nantuo dan jalur migrasinya. Cerita kita sekarang sudah sampai ke ujung Darek kapal rantau ya, bahkan ada Surambi Sungai Pagu dan juga ada kerajaan Jambu Lipo. Baik, Mak. Kita lanjutkan Mak ya perbincangan kita. Sambil kalau ada dosen kita yang mau bergabung, tapi saya pikir ini juga lagi banyak yang terpana-pana ini Mak, karena ini jarang dibuka masalahnya Mak ya, masalah bagaimana hubungan antar nagari. Nah ini kita coba terima Mak, 812-414 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bun. Aditya sama Pak apa? Mangku. Oke. Mohon dijauhkan Bundo dari speakernya. Halo. Halo. Ya, silakan langsung udah pertanyaan Bundo. Komunikasi kita kurang bagus. Kan gitu misalnya kan sesukunya kan ini juga ambo misalnya kurang yang Sumani kawin nggak berlaku ya Bang. Oke, Bundo, terus? Nggak ada, misalnya ada suku kami Bali orang Malaysian Sandian Baka ya Sumani boleh tuh Pak Penghulu. Hanya itu saja. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bundo. Maliman siang Sumani Jo Sandian Baka tadi ya Mak ya. Oke, baik. Silakan Mak. Bisa ditangkap pertanyaan Bundo barangkali. Ya. Klasik tapi asik dibicarakan sampai sekarang, Mak. Mak, sebentar Mak kita gabung aja dengan pertanyaan berikutnya, Mak ya. Ada berikut biar waktu kita cukup. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke. Sudah bisa, Mak? Pak? Halo? Oke. Ya, silakan.
Apakah bisa ditangkap? Apa kami? Halo? Atau beralih Pak ke 812.414 ya? Sepertinya ini nggak bisa ditangkap dengan bagus. Ya, suara saya juga agak ada masalah nih sepertinya. Baik, sambil menanti telepon, Pak Tuanku. Jadi tadi Bundo menanyakan pertanyaan klasik tapi asik untuk dibicarakan sampai saat ini. Istilah saya begitu, Mak. Karena masih banyak sampai dibuat lagunya loh, Mak. Kawin Sasuku. Silakan, Pak Tuanku. Iya, iya. Iya, iya. Mhm. Iya, iya. Sumbang ya. Hmm, iya, iya. Nggak bisa. Iya, iya, iya. Sumbang. Iya, iya, betul. Mm-mm. Hmm. Begitu ya. Hmm. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, menarik, Mak. Ya, oke. Jadi barang siapa yang mau menentukan bidang negari silakan ya, Mak ya.
Ini saya yakin ini pasti umpannya ke sana. Ya, kita coba terima 812414. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Rizal Saya Raja Kacek. Danang itu pimpinan. Iya, ada gangguan seketek mungkin Mak apa di Iya, 08 boleh. betul, Silakan. betul. Dari bulan Mamak tadi, uh, adolo non takana. Ah, ah. Dari tadi kan Mamak melakukan rantau suram di alam Sungai Pagi. Mm-mm. Nah itu ada pernah ke situ, Mas. Apa katanya? Masajidnya menamu kurang 60 kurang aso. Kurang Apa asuh ko orang tua. Iya, kurang aso asal 60. masukan dulu. Apa ko samo dia rantau apa tadi mak kurang Kurang aso aso 20 lah. 20 Iya, iya. muka benar. Oh iya. Iya. Itu pertama, Mak. Nyo di Sungai Talang namo daerah Aduna Istana Katoban itu tadi kan. Mm-mm. Ya. Kemudian patih balahan, Mak. Dari Luha Karantau itu ditukar suku, Mak. Berarti hilang patih balahan atau kudong karasan. Apa ada sebenarnya, Mak? Kan seharusnya tidak hilang patih balahan atau kudong karasan. Itu ya, Mak. Waktu pendek nampak, Mak. Iya, iya, iya. Terima kasih, Mak. Bondit, terima kasih, Bondit. Iya Pak Rizal Raja Kacek, terima kasih Pak Rizal. Ah, kalau Pak Rizal kok memancang topik baru ya, Mak. Ya, silakan, Mak. Mhm. Riau, Riau, Mak. 60. Hmm. Hmm.
Iya, baik. Dan sekaligus Mak, jawaban untuk Pak Rizal tadi membawa kita ke pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan bertepatan dengan akhir perbincangan kita. Menarik sekali, kita sudah bicarakan tentang ujung dari kapal rantaunya dari luar Rantuo ya Mak ya. Nah, nanti sepertinya ini sudah mengupas tentang luar Rantuo semuanya, dan barangkali setelah ini kita akan beralih ke luar Agam gitu ya Pak ya, dan luar 50. Oke, jadi pada akhirnya nanti kita akan tahu semuanya generasi kita hari ini. Oh, jadi ternyata Minangkabau itu seperti ini, awalnya dari Periangan, kemudian mereka imigrasi dan berkembanglah sampai ke negari yang ada di Sumatera Barat ini, bahkan sampai ke Negeri Sembilan. Nah, di sana kita akan lihat relasi-relasi yang ada gitu ya Mak Tengku ya. Baik Mak, sebelum kita berpisah, mohon Mak, untuk simpulannya biar karena tadi cukup banyak cabang-cabangnya, biar ada simpulan, ada yang bisa dibawa pulang. Silakan Mak Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian Dun Sana Padanga kebersamaan kita dalam acara kearifan lokal Minangkabau ya, dalam topik menelusuri Tambo Luhak Nantuo dan jalur migrasinya. Mudah-mudahan ini semakin membuka mata kita. Seperti itulah relasi yang terjadi di Minangkabau ini, dan ini belum masuk lagi ke Luar Agam dan Luar 50, pada akhirnya kita ke satu kesatuan Minangkabau, bahkan sampai ke Negeri Sembilan. Baik, terima kasih Mak atas pencerahannya Mak, dan insya Allah masih terus minggu depan insya Allah kita lanjut lagi Mak ya dengan Luar Agam. Baik, dosa mendengar sampai di sini dulu acara Kearifan Lokal Minangkabau. Terima kasih atensinya dan mohon maaf atas kekurangan. Akhirnya saya bersama Mak Tuanku pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.